Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anandaku sekalian. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Untuk materi yang lalu kita sudah belajar. Ustadz kemarin kirim file podcast ya, file audio. Untuk kali ini kita ulas kembali materi yang sudah kita pelajari bersama kemarin, masuk di bab 2 mengenai norma ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, marilah bersama-sama kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawali bismillah, apa yang kita laksanakan menjadi lebih mudah dan bermanfaat. Amin. Nah, untuk bab 2 ini peran norma dalam mewujudkan keadilan ya, norma. Bisa kalian lihat di situ ada gambar pemain ya. Pemain sepak bola diberikan kartu kuning ya. Ini maksudnya norma. Peraturan bisa dikatakan norma, peraturan. Lanjut saja, kita lihat tujuan pembelajarannya. Setelah menganalisis gambar tentang pelaksanaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi ya, belum bisa berkelompok dan berdiskusi ya, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Yang tadi diberikan kartu kuning kenapa? Karena melanggar norma. Setelah membaca sebuah cerita, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Melalui pengenalan teknologi, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mematuhi berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Ya. Dapat mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi ketika di sekolah, contohnya kemarin kita sudah sepakat ya, peraturan di sekolah tidak boleh membagikan makanan dan minuman di sekolah selama masa pembelajaran darurat, harus pakai masker, langsung pulang ya, tidak meminjamkan alat tulis, itu harus dipatuhi ya. Jadi tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar apa sanksinya? Tentu saja ada sanksinya, ada hukumannya nanti. Nah, ini bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama norma dalam masyarakat, yang kedua pelanggaran norma, yang ketiga arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang keempat pelaksanaan norma. Untuk yang pertama ini sudah kita bahas ya, Ustaz sudah kirimkan podcast kemarin, tapi nggak apa-apa, kita review sedikit. Hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan yang pantas dan tidak pantas dilakukan individu. Jadi dalam suatu kelompok sosial tertentu pasti mempunyai norma-norma tersendiri. Antara kelompok sosial yang lain dan kelompok sosial satu dengan kelompok sosial yang lain itu berbeda-beda normanya. Ketika norma yang berlaku di sekolah dengan yang berlaku di masyarakat itu tidak sama. Tidak sama ya. Ada beberapa yang sama tetapi keseluruhannya banyak yang berbeda. Contohnya apa? Ketika datang ke sekolah berseragam, tapi kalau di desa, di masyarakat kan nggak harus seragam ya. Itu salah satu contohnya. Dan norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu ya, karena tadi norma tadi memberikan rambu-rambu kan.
apa yang baik, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Apabila melakukan yang tidak baik, maka dia akan langsung mendapatkan hukuman, apalagi di tengah-tengah masyarakat. Contohnya ketika membuang sampah sembarangan, kebetulan yang buang adalah orangnya itu ganteng atau cantik. Ya Allah, ganteng-ganteng kok buang sampah sembarangan. Gitu kan, ganteng-ganteng kok jorok, atau cantik-cantik kok buang sampah sembarangan, cantik-cantik kok jorok, kan langsung dihukum kan, berupa cibiran tadi, cibiran atau ngomongin di belakang atau ditegur langsung gitu. Setelah mendapatkan teguran tadi, setelah mendapatkan hukuman tadi, akhirnya kan mau tidak mau ya merubah sikapnya tadi karena tidak ingin mendengarkan omongan-omongan yang tidak enak. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian ciri-ciri norma. Hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak tertulis. Ya, yang tertulis ini biasanya adalah norma hukum yang pasti tertulis. Tapi untuk yang tidak tertulis itu norma kesusilaan, kemudian norma kesopanan ya. Adanya sanksi, norma adat, bersifat dinamis. Kalau melanggar mendapatkan sanksi, entah itu berupa cibiran, teguran, ataupun kalau yang tertulis, yang sudah disahkan undang-undang, kalau kalian langgar akan mendapatkan hukuman pidana. Klasifikasi norma. Norma berdasarkan sumbernya, norma berdasarkan daya pengikatnya, dan norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya. Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama, ya tahu ya sumbernya mana yang mengatur norma agama. Al-Quran, hadis, dan pemikiran para ulama. Kemudian norma kesusilaan, siapa yang mengatur? Hati nurani kalian masing-masing ya. Hati nurani manusia masing-masing. Jika kalian melakukan perbuatan, misalnya tapi kalian itu merasa tertegur ya, oh ternyata ini salah ya, itu yang namanya norma kesusilaan. Mencuri itu melanggar norma hukum dan norma kesusilaan karena hati nurani berkata itu salah ya. Kemudian norma kesopanan. Norma kesopanan ya seperti kalau ada orang masih ramai gitu kan, duduk-duduk, kemudian kalian lewat, orang yang lebih tua tadi masih sedang duduk-duduk ya permisi gitu, atau mengucapkan salam, assalamualaikum, sopanan kan, ngetuk pintu, tak tak tak, assalamualaikum setiap mau berkunjung ke rumah orang. Kemudian norma hukum ya yang sudah disahkan oleh pemerintah ya, hukum tertulis yang sudah tertulis. Ini satu-satunya norma yang tertulis adalah norma hukum. Norma berdasarkan daya pengikatnya. Ya, daya pengikatnya ini yang pertama adalah cara. Yang pertama adalah cara. Kemudian yang kedua, karena cara tadi sudah digunakan secara berulang-ulang menjadi sebuah kebiasaan. Cara adalah perbuatan yang dilakukan oleh perorangan atau berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Misalnya seorang remaja yang berdandan terlalu menor ya, jadi lipstiknya tebal, alisnya sampai sambung gitu dan lain-lain ya, pipinya sampai warna merah. Itu menor, berlebihan, akan mendapatkan teguran dari teman-temannya. Tegurannya seperti apa? Ih, kok menor banget sih? Itu yang langsung, atau lihat lah, orang itu kok kayak apa gitu ya, nggak pantas, nggak enak bener ngelihatnya. Kayak gitu teguran-tegurannya. Kemudian kebiasaan.
karena tadi sudah melakukan cara tadi ya, cara atau usage, setelah dilakukan berulang-ulang akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan dianggap baik. Contohnya, kebiasaan adalah mematuhi orang yang lebih tua ya. Pada hari raya keagamaan, jadi hari raya Idul Fitri, sungkeman ya, minta maaf kepada orang tua dan sesama ya. Itu adalah contoh dari kebiasaan. Kemudian tata kelakuan. Tata kelakuan tadi kebiasaan yang sudah lebih sering lagi dilakukan. Perilaku yang oleh masyarakat dijadikan sebagai alat pengawas atau alat pengontrol anggota masyarakat. Kemudian di sini contoh tata kelakuan adalah larangan melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak pantas. Nah, ini sudah bisa masuk penjara juga. Kemudian adat dan istiadat, custom. Adat istiadat adalah aturan yang tidak tertulis dan biasanya aturannya diakui sebagai hal yang baik. Jadi, peraturan adat istiadat adat satu dengan adat yang lain itu berbeda, tidak sama ya. Jadi berbeda-beda tergantung dari masyarakat mananya dulu. Norma berdasarkan bentuknya, ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Tadi sudah. Ini bagannya. Untuk membantu kalian menghafalkan boleh, kalau mau salin atau mau dibuat sendiri juga boleh. Yang penting kalian mudah mengingatnya, mudah membedakannya. Fungsi norma: petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak, pencegah benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat, benteng perlindungan bagi keberadaan masyarakat ya. Kenapa kok bisa jadi benteng perlindungan? Ya karena tadi ada yang mengatur. Apabila ada yang melanggar, ada orang yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman. Kalau ada yang melakukan tindak kejahatan, berarti di sini siapa yang melindungi tadi? Para penegak hukum. Hukum adalah bagian dari norma. Contohnya polisi ya. Ketika ada pencurian misalnya atau tindak kekerasan, itu mereka yang menangani. Menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum ya, hukum tertulis ya. Kemudian manfaat menjalankan norma dalam masyarakat, menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi ya, menjaga kebudayaan masyarakat tadi dengan menjalankan kebiasaan tadi ya, mencapai integrasi sosial, kemudian mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, melindungi orang yang lemah. Nah, sekarang pelanggaran norma. Kita sudah maju ini ya materinya, sudah yang bahasan kemarin sudah lewat. Kita maju. Faktor penyebab pelanggaran norma. Yang pertama, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Misalnya di dalam suatu keluarga itu ada yang keluarganya itu bermasalah, misalnya antara ayah dan ibunya itu berpisah, atau dia hanya tinggal dengan salah satu ayah atau ibunya, atau bahkan tinggalnya sama neneknya, atau dia orang tuanya masih lengkap tetapi tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya misalnya terlalu sibuk. Ya seperti yang di TV-TV itu ya. Kalau yang anak nakal itu biasanya seperti itu. Nah, itu dasarnya adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kemudian yang kedua, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan. Ya, meskipun tiap individu mempunyai kepribadian tersendiri-sendiri, tiap individu mempunyai warna tersendiri, tetapi
Jika orang yang baik tinggal di sekitar yang tidak baik, biasanya ini ya, biasanya akan sedikit banyak akan menoleransi kegiatan yang tidak baik itu. Kemudian suatu saat dia akan mencoba atau mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik tersebut. Kemudian kebutuhan ekonomi, ya. Di masa pandemi corona ini tingkat kriminalitas meningkat. Kenapa? Karena perekonomian Indonesia ini susah, mencari pekerjaan susah, berdagang susah, ya. Akhirnya ya itu tingkat kriminalitas lebih tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tadi, ya, untuk makan dan lain-lain. Ingin menjadi individu yang bebas, ya. Ingin menjadi individu yang bebas, tidak mau diatur-atur. Longgarnya penegakan atau pelaksanaan norma. Jadi pelaksanaan normanya itu terlalu mudah untuk memberikan toleransi, sehingga yang orang tadinya sudah melanggar dia tidak memiliki rasa jera karena diampuni tadi, ya. Dan sikap mental. Akibat melanggar norma dalam masyarakat, keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga, kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Pelanggaran norma, keretakan hubungan antar kelompok masyarakat, ya sudah jelas ya. Misalnya salah satunya si A mencuri, kemudian si B tahu, kemudian keluarganya juga tahu. Akhirnya si keluarga B tadi menjauhi keluarga si A. Si A juga setelah keluarga si A mengetahui, dia juga ada rasa yang tidak enak, rasa malu gitu. Jadi sedikit menghindar, ya. Kemudian perubahan kepribadian pada individu seperti timbul rasa dendam, benci, dan saling curiga. Tadi dua keluarga A dan B tadi saling curiga kan akhirnya, dan benci. Kemudian kalau memang yang si B tadi benar-benar sakit hati, bisa juga menimbulkan balas dendam. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia, ya. Kalau bisa saling membunuh juga kalau tingkat ininya lebih parah lagi, ya. Dominasi yang mengarah pada penaklukan salah satu pihak dalam konflik. Nah, ini untuk konflik yang cakupannya besar. Upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Yang pertama adalah pembiasaan. Ya, dari sekarang biasakan untuk menaati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan kalian, dimanapun itu, ya. Lain ladang, lain belalang. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijinjing, ya. Kemudian lain ladang, lain belalang. Setiap daerah itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Setiap kelompok masyarakat, setiap kelompok sosial punya normanya sendiri-sendiri. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang boleh pada kelompok sosial tertentu dan mana yang tidak boleh. Kemudian teladan, mengikuti tokoh-tokoh teladan kalian. Penyadaran, pengawasan, penghargaan, dan hukuman. Penggolongan upaya pencegahan pelanggaran norma. Ada yang namanya upaya preventif. Preventif itu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Jadi himbauan-himbauan seperti itu, ya. Seperti kalau kalian masuk sekolah, itu ketika pertama kali kalian masuk ke kelas 7 kemarin, itu ada surat penandatanganan
tata tertib siswa yang disetujui oleh kalian sebagai siswa, sebagai peserta didik, dan oleh orang tua kalian, ya. Jadi sebelum kalian melanggar itu sudah diberikan arahan-arahan, kalian tidak boleh seperti ini karena itu tidak baik, karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul dan lain-lain. Kemudian upaya represif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Jadi setelah terjadinya pelanggaran ada upaya penanggulangannya tadi. Ini lebih bersifat ke biasanya hukuman ataupun nasihat, ya. Kalau hukumannya contohnya ketika rambut yang ahi itu panjang, ya, sudah panjang, itu yang tahun lalu langsung digunting sama Bunda Mia, sama Ustadz Tanto juga, ya, waktu itu, ya. Langsung digunting. Itu adalah upaya pengendalian norma represif setelah terjadinya pelanggaran. Setelah kalian melanggar tata tertib mengenai rambut, langsung dipotong. Paham ya? Preventif sebelum terjadi pelanggaran, represif setelah terjadi pelanggaran. Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Ada beberapa tokoh di situ, ada Aristoteles, ada Plato, ada Profesor Dr. Notonegoro. Komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional, perbaikan, Plato, moral, prosedural. Jenis-jenis keadilannya ini, ya. Keadilan komutatif, distributif, kodrat alam, konvensional, perbaikan. Ini Plato ini gurunya si Aristoteles, tokoh dari sosiologi Yunani, ilmuwan dari Yunani. Kemudian ini yang dari Indonesia, komutatif, distributif, kodrat alam, dan konvensional. Nah, mungkin itu saja, sampai situ dulu, ya, pembelajaran PKN untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Marilah bersama-sama kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.